Baiklah, di video tutorial kali ini saya ingin berbagi beberapa situs penting yang wajib digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian ataupun skripsi. Karena saya perhatikan ketika melihat skripsi dari mahasiswa, banyak literatur yang kurang reliable ya. Banyak mengutip dari skripsi ataupun tulisan-tulisan paper-paper yang tidak terpublikasi. Padahal dengan menggunakan dua saja dari beberapa situs yang penting ini, kalian sudah bisa mendapatkan literatur-literatur yang berkualitas. Nah, ini saya bagi beberapa. Yang pertama, misalnya Google Scholar ya. Kalian ketik Google Scholar seperti ini, enter. Oke, yang ini yang dipilih, scholar.google.com. Kemudian misalnya ya, kalian ingin meneliti, kalau anak-anak finance misalnya mau meneliti tentang model Altman misalnya, kalian bisa ketik ini, Altman model, enter ya. Maka di sini kelihatan ya, ada 664.000 result ya, referensi yang kalian bisa jadikan acuan dalam penelitian ini ya. Jadi tinggal di download. Jadi isi dari Google Scholar ini adalah tulisan-tulisan dari dosen, dari ilmuwan yang mungkin juga berkolaborasi dengan mahasiswa ya atas skripsi yang sudah dipublikasi. Jadi sudah melalui standar yang cukup baik ya. Bisa dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian kalian. Misalnya kalau kalian ingin meneliti tentang bankruptcy prediction, financial distress, Altman model lebih spesifik ya. Atau kalau misalnya anak-anak marketing misalnya, contoh mau cari jurnal terkait keputusan pembelian ya. Misalnya, nah di sini ada 335.000 result ya, jadi banyak sekali. Oke, ini salah satu situs yang recommended buat kalian. Jangan sampai nanti literatur yang ada di referensi kalian itu tidak baik ya kualitasnya. Jadi ini salah satu yang boleh kalian pakai. Kemudian yang kedua kalian bisa pakai ProQuest. ProQuest ya. Nah, ini dia. Di ProQuest, di bagian sini misalnya contoh mau Altman model. Nah, ini bisa scholarly journal, yang tadi saya search all, bisa books ya, muncul lebih spesifik. Kalau mau teorinya bisa di search di situ. Nah, di sini ada 214.060 result. Kalian tinggal download full text-nya di sini. Oke? Banyak sekali bukan? Kemudian ada yang namanya BOK. Nih, Z Library. Oke. Di sini kalian bisa pilih mau artikel, mau books, tinggal search saja keywords-nya ya yang ingin kalian pilih. Kemudian bisa DOAJ ya, DOAJ. Nah, ini ya. Oke. Di sini kalian bisa search ya, sama prinsipnya ya untuk menemukan file tersebut. Kemudian saya juga suka pakai yang ini, Emerald Insight ya. Oke. Nih. Nanti search di sini juga ya. Nah, yang saya juga suka adalah pemerintah dalam hal ini untuk yang Perpusnas itu sudah juga banyak mengakomodir kita mendapatkan jurnal-jurnal yang berkualitas. Jadi kalian bisa klik Perpusnas ya. Nah, yang ini perpustakaan.
ini ya, ke situs ini ya, http://resources.perpusnas.go.id. Nah, ini bisa daftar dulu, ini cuma gampang sekali, kita daftar anggotanya, dan kemudian kalau sudah dapat login, verifikasi di email, tinggal login, dan ini kumpulan terbitan dari lokal maupun internasional ya. Ini ada ProQuest di situ, dia sudah gabung semuanya ya. Nih dari jurnal-jurnal ya yang terindeks cukup meyakinkan, cukup credible, reliable ya untuk dijadikan referensi. Oke. Nah, jadi itu beberapa situs yang biasanya saya pakai dalam melakukan penelitian. Dan kenapa kualitas referensi itu penting? Karena kalau kita publikasi misalnya contoh di jurnal nasional saja, mereka akan cek apakah referensi yang kita ambil itu cukup dapat dipercaya ya, maksudnya sudah terpublikasi di jurnal yang memiliki kualitas yang baik ya. Kemudian kenapa juga saya membuat video ini, karena anak-anak yang membuat skripsi itu akan lebih berkontribusi kalau terpublikasi. Jangan sampai membuat skripsi itu hanya berakhir di library yang tidak bisa diakses hard copy-nya. Jadi melalui video ini saya mendorong untuk kalau boleh skripsinya itu akan berkelanjutan, bisa dipublikasi sehingga bisa berkontribusi bagi banyak orang. Nah, part yang kedua dari referensi ini adalah yang saya mau share adalah untuk semua artikel atau jurnal yang masuk di Google Scholar ini tidak semuanya terindeks di Sinta ya. Jadi kalau kita klik misalnya ketik Sinta ristekbrin.go.id ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Oke, seperti ini. Ini adalah jurnal-jurnal yang terpublikasi yang sudah terindeks ya secara nasional, terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tetapi sudah masuk kategori jurnal nasional. Bahkan pun kalau kita periksa di sources jurnal ini, di sini untuk kategori S1 ini kebanyakan sudah masuk kategori juga jurnal internasional, walaupun ada yang belum bereputasi, tetapi ini sangat baik ya, S1 dan S2 ini terakreditasi. Nah, walaupun tingkatannya ini dimulai dari sini yang paling tinggi dan yang paling rendah adalah S6, tetapi kalau jurnal yang kita temukan, misalnya contoh kita temukan jurnal yang ada di Google Scholar ini, misalnya ya, contoh, misalnya ini, jurnal EMBA. Nama jurnal ini kita bisa cek apakah dia masuk di kategori yang mana. Kalau dia masuk salah satu di sini, berarti itu setidaknya minimal nasional ya, sudah terakreditasi. Jadi kita bisa dengan percaya diri ambil referensi dari jurnal tersebut. Jadi caranya adalah, misalnya kita mulai di kategori S1, kita klik, kemudian kita search di sini nama jurnalnya, kemudian kita klik search ya. Kalau tidak ketemu, berarti kita bisa coba di S2, S3, S4, S5, S6. Misalnya contoh, saya mau search jurnal penelitian politik. Misalnya saya ketemu di sini ada satu jurnal yang bagus, nama jurnalnya itu adalah jurnal penelitian politik. Saya mau coba lihat dia di S1, ternyata tidak ada ya. Kemudian saya mau cek di S2 misalnya. Nah, saya mau cek di S2. Oke, ini. Nah, ini dia muncul, jurnal penelitian politik. Berarti dia terindeks nasional ya, bagus untuk dijadikan acuan. Jadi, dari banyak referensi juga di Google Scholar, walaupun kualitasnya sudah baik, tetapi adalah lebih baik minimal ini ya, kalau kita mau pakai standar yang agak lebih baik untuk skripsi kita yang nanti tujuannya akan dipublikasi, setidaknya
minimal terpublikasi nasional, maka sebaiknya saya rekomendasikan untuk mengambil sumber jurnal yang sudah terindeks Sinta, ya. Baik dia S1, S2, S3 maupun maksudnya walaupun dia baru S6, tapi yang penting kalau sudah masuk di kategori ini berarti dia sudah terindeks nasional. Oke. Nah, kemudian part 3 yang tidak kalah penting ini sehubungan dengan penulisan skripsi. Misalnya kalian sudah mendapatkan judul yang sudah disetujui bersama advisor, kemudian biasanya saya merekomendasikan untuk download saja sebanyak mungkin, masukkan ke salah satu folder semua paper, artikel, jurnal yang kalian dapati yang membahas tentang, misalnya contoh di sini tentang keputusan pembelian, atau saya misalnya contoh Altman model, ya. Nah, ini download semua, masukkan ke salah satu folder, ya. Misalnya contoh seperti ini, folder jurnal misalnya. Download, posting semua di sini. Jadi, mungkin bisa download sebanyak mungkin. Nah, kemudian waktu kita buka jurnal, misalnya contoh, nah ini saya mau ambil yang ini misalnya, sebagai contoh, nih, jurnal, kemudian kalau boleh di folder yang lain kita masukkan jurnal sudah dibaca, ya, misalnya begini. Oke, sekarang bentar ya, ini masih loading. Nah, ini untuk setiap jurnal pun ada artikel yang related, kita bisa klik di sini. Related artikelnya kita dapat banyak. Jadi ini ada banyak ya, ada hampir 700.000 referensi terkait itu. Nah, misalnya ini nama jurnalnya adalah, nih, kalau jurnal itu lengkap ya, volume, issue, ini full PDF, full text, ini dia PDF-nya ya. Kita bisa download. Oke, anggaplah sudah terdownload ya. Misalnya sudah terdownload, dimasukkan ke sini, semua banyak-banyak. Kemudian bisa kita cek dia terindeks minimal Sinta atau tidak, atau terindeks Scopus, terindeks jurnal-jurnal yang bukan predatory jurnal. Nah, kalau misalnya kalian tertarik dengan satu topik, misalnya Altman model, dan kalian lihat itu bagus, misalnya hasil penelitian yang dipaparkan di jurnal-jurnal tersebut, atau misalnya ada beberapa hal yang kalian pengen kutip. Nah, kan waktu terlebih menyusun literatur, misalnya belum ada pola, mau susun strukturnya per bab itu, mau setiap subjudul itu misalnya di bab 2 itu mau tulis tentang apa, belum ada gambaran, misalnya strukturnya belum jelas, tapi informasi itu penting. Maka biasanya saya menyarankan ke student saya di tahap awal adalah membuat yang namanya saya sebut bank literatur. Nah, dan ini cukup sangat membantu. Nah, biasanya kan skripsi itu ditulis di Word ya. Dan di Word itu untuk kepentingan penggunaan style dari referensi, misalnya contoh kita menggunakan APA style. Jadi di bank literatur ini kita akan buka satu dokumen Word yang kemudian contohnya ya. Oke, contohnya misalnya saya lihat hasil dari penelitian ini bagus ya. Saya suka hasil yang didapati di abstrak atau di mana. Tanpa harus dulu memparaphrase, tapi yang penting saya pengen ambil kutipan itu, tinggal nanti saya paraphrase. Nah, saya bisa copy. Nah, ini kok pelan ya. Ya, anggap ini ya. Anggap ini kutipan yang penting dari jurnal tersebut. Kemudian saya paste di sini ya. Nah, kemudian saya sudah rekam dari sekarang, walaupun ini masih dalam bentuk kumpulan ya yang tidak teratur, tetapi at least membahas mengenai topik yang saya mau ya dalam penelitian ini. Jadi contoh ini saya langsung rekam, catat bahwa
Ini insert citation, jurnal artikel, misalnya ini namanya siapa ini? Fatmawati Mila misalnya. Fatmawati Mila. Title, nah ini tuh titlenya ya, penggunaan bla 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 ya. Ini judulnya. Nah, ini tinggal dikasih huruf kecil. Oh ya, ini pakai huruf kecil aja ya, supaya konsisten. Nah, ini anggaplah huruf kecil semua. Jurnal name-nya itu, nama jurnal ini jurnal keuangan, jurnal keuangan dan perbankan. Nah, di sini bahasa Inggrisnya juga diminta isi, Journal of Finance and Banking. Here 2012, page-nya di sini itu bisa kelihatan di PDF-nya ya, anggap page 45 sampai 90 gitu. Nah, ini contoh ya, cuman contoh. Kemudian yang paling penting sini volume, ini volume 16. Kemudian isu 1. Nah, kemudian kita klik OK. Maka dia sudah terekam ya. Terekam ini maksudnya dia sudah ada di button manage source. Nah, di sini sudah ada di current list di sini maupun master list-nya. Ya. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah pada saat kita menulis, misalnya ini adalah dokumen untuk dipakai di catat skripsinya ya di sini. Nanti waktu kita mau ambil kutipan itu, misalnya kita catat, kita tinggal ngambil ya. Misalnya contoh untuk di manage source ini, di current list ini yang muncul adalah yang referensi akan kita gunakan untuk dokumen yang kita maksudkan ini. Jadi ini dokumen skripsi misalnya. Kita mau cari Fatmawati. Nah, ini dia Fatmawati Mila. Kita tinggal pindahkan di sebelah. Misalnya lagi kita dapat referensi ya. Kita sudah selesai baca yang Mila punya, maka jurnal yang tadinya ada di sebelah sini itu kita bisa pindahkan jurnal itu ke jurnal yang sudah dibaca. Jadi di sini sisanya adalah di jurnal di sini adalah yang belum dibaca, ini adalah jurnal-jurnal yang belum saya baca. Nah, jadi kita tidak perlu balik-balik lagi untuk baca jurnal tersebut karena apa yang penting itu kita sudah catat di bank literatur kita. Jadi setidaknya untuk saringan bahwa kita sudah mendapatkan poin penting dan kita masukkan ke satu file Word sambil kita sudah rekam referensinya di mana. Nah, setelah itu nanti kalau dalam struktur yang sebenarnya yang file yang kita gunakan untuk pelaporan skripsi, itu tinggal menarik data untuk referensi yang kita akan gunakan itu kita masukkan ke current list. Let's say misalnya di sini ada beberapa yang akan kita masukkan. Ini master list ini akan muncul ke semua file Word asal di komputer yang sama. Misalnya ada 4 seperti ini ya. Dan nanti pada saat di daftar pustaka secara gampang kita tinggal insert bibliografi seperti ini, dan muncul tinggal menyesuaikan font size dan tipenya seperti apa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas Anda ya, seperti itu. Jadi bank literatur ini akan sangat penting ya. Jadi waktu kita mencoba membaca setiap jurnal pas ada kesempatan, kita ambil poin yang penting dengan sendirinya, kita langsung terekam juga di pemikiran kita, di memori kita bahwa saya pernah baca kutipan tentang ini, itu ada sudah saya taruh di bank literatur. Jadi dari beberapa hal di sini misalnya hasil penelitian atau kutipan-kutipan apa yang dari buku atau segala macam, ini sudah ada di sini. Jadi kita tidak perlu lagi, aduh saya dulu pernah baca tapi jurnal apa ya? Sedangkan di sini jurnal mungkin yang kamu download ada 50 jurnal. Nah, kalian lihat kan dia sampai 700 result. Tidak mungkin kan download sampai 700 result. Setidaknya waktu kalian download 50 jurnal saja itu sudah kewalahan dan sudah bingung.
dulu itu pernah ada hasil penelitian dan kutipan, tapi saya lupa ya di jurnal mana ya di sini. Jadi itu akan sangat membuang waktu ya. Nah, dengan menggunakan apa yang saya sebut di sini istilah bank literatur, kalian sudah menyaring untuk mendapatkan sesuatu yang penting dan sambil merekam referensinya ya, referensinya. Jadi itulah penggunaan Word yang saya sangat suka karena dengan memanage bank literatur seperti ini, dengan gampangnya saya bisa mengingat literatur penting dan juga memanage untuk insert bibliografinya atau referensinya secara otomatis itu tanpa saya harus pusing satu-satu. Kalau manual memang benar-benar sangat memusingkan ya, cukup membuat pusing dan human error-nya tinggi ya. Oke, jadi kira-kira untuk video tutorial kali ini terkait referensi literatur sampai di sini. Berarti semua teman-teman mahasiswa, para pejuang skripsi sudah tidak ada masalah lagi ya dengan sumber atau kualitas dari referensi yang dikutip. Kemudian yang kedua, memanage bank literatur ya, dan kemudian memastikan bahwa kalau boleh yang kita kutip itu dipastikan minimal dia terpublikasi, terindeks Sinta yang nasional ya. Ada juga yang internasional lebih baik ya, kita bisa cek kalau yang internasional itu yang kualitas yang paling bagus itu ada di situs Kimago ya, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, teristimewa mereka yang lagi berjuang menulis skripsi atau membuat penelitian.